Tuan Zhao, dokumen ini membutuhkan tanda tangan Anda. Setelah kerja, mampirlah ke Maserati untuk menindaklanjuti pesanan. Kami sudah menandatangani kontrak. Alamatnya ada di dalam. Oke. Silakan lihat grafiknya. Sangat jelas terlihat bahwa kinerja penjualan kami bulan lalu merosot ke titik terendah. Bagaimanapun merek lain semua meluncurkan model baru bulan lalu. Karena pelanggan sekarang memiliki lebih banyak pilihan, persaingan kita juga semakin sengit. Tapi kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dibandingkan dengan rekan-rekan, merek kita masih memiliki keunggulan besar. Selain itu kami menawarkan layanan terbaik. Jadi saya ingin kalian memikirkan apa yang menghambat pertumbuhan kinerja kita dan mencari solusinya. Ling Xiao, kamu sudah bekerja di sini cukup lama. Saya yakin kamu sudah sangat mengenal perusahaan ini. Apakah kamu punya ide bagus? Nyonya Chen, saya baru saja melihat rencana penjualan tahunan. Diskon dan penawaran keseluruhan yang kami berikan sudah cukup baik. Tapi kami tidak menyisihkan cukup anggaran untuk iklan. Mengandalkan pameran dan eksibisi saja untuk mempromosikan merek kita bukan pilihan terbaik. Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pameran dan eksibisi mungkin membuat publik tahu merek kita, tapi itu tidak membantu kita menemukan target pelanggan. Kita berada di era media baru, yang bisa membantu kita menjangkau target pelanggan dengan efektif. Jadi saya menyarankan, kita alokasikan anggaran untuk iklan konvensional ke media baru, mungkin lebih hemat biaya. Itu tepat seperti yang saya pikirkan. Iklan melalui media baru telah tumbuh sangat pesat beberapa tahun ini. E-marketing jauh lebih efektif dibandingkan rencana kita sebelumnya. Kebetulan itu juga rencana saya. Dalam hal ini, Anda yang akan memimpin proyek ini. Semoga kalian semua bisa bekerja sama dengan Ling Xiao dan segera menyusun rencana. Nyonya Chen, saya baru bekerja di sini selama sebulan. Saya rasa saya belum cukup berkualitas untuk memimpin proyek sebesar ini. Mungkin lebih baik rekan-rekan yang lebih berpengalaman yang memimpin proyek ini. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka. Aku sudah memutuskan. Aku percaya pada kemampuan dan penilaianmu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, itu saja untuk rapat ini. Kalian bisa tetap di sini dan membicarakannya. Bagus untukmu, Ling Xiao. Ling Xiao, ini kesempatan yang bagus.
Terima kasih. Jangan bergerak, aku akan menutupinya untukmu. Nona, kita bertemu lagi. Tuan, apakah Anda berbicara dengan saya? Ya, rok-rok itu. Apa yang Anda bicarakan? Aku tidak begitu mengerti. Anda pasti mengira saya orang lain. Anda Nona Wei kan? Saya belum pernah bertemu dengan Anda sebelumnya. Tolong jangan bertindak seperti Anda mengenal saya. Saya tidak tahu dari mana Anda tahu nama saya. Dan saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Apakah saya jelas? Tapi Anda sangat mirip dengan seorang gadis yang pernah saya temui sebelumnya. Saya pikir saya melakukan kesalahan. Maaf. Halo? Siapa ini? Halo? Apakah ini Bapak Ling Xiao? Ya, siapa ini? Saya Wei Wei, perwakilan dari grup Zhao. Saya di sini untuk membicarakan pesanan mobil perusahaan. Saya sudah menunggu Anda. Anda di mana? Saya di depan meja resepsionis. Anda di mana? Berjalanlah ke sisi kanan Anda. Ya, terus berjalan. Saya tidak melihat siapapun. Dan belok kanan. Berhenti. Berhenti. Bisakah Anda melambaikan tangan? Saya ingin memastikan itu Anda. Dan sekarang berjalanlah lebih jauh ke depan. Tuan, Anda di mana tepatnya? Berhenti. Membungkuk. Jangan bergerak. Halo. Saya orang yang Anda cari. Nama saya Ling Xiao. Sepertinya kita akan sering bertemu di masa depan. Senang bertemu denganmu, Nona Wei. Silakan lewat sini. Dia menipu saya. Silakan duduk. Nona Wei, berapa kali kita sudah bertemu? Mari kita langsung ke intinya. Tolong berikan saya kontrak penjualan terutama bagian purna jual. Anda mau kopi teh atau jus? Tolong berikan saya kontraknya. Saya sedang terburu-buru. Ini dia. Dia gadis yang cantik. Ini. Terlihat bagus. Jika boleh, saya perlu membawanya dan menunjukkan ke bos saya.
Tentu saja boleh. Hei, berhenti, jangan bergerak. Duduk. Bagaimana kalau saya belikan yang baru? Saya masih berhutang roh padamu. Tidak perlu, tidak apa-apa. Biarin saja saya sendiri. Itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk saya. Pergi saja, ayo. Tapi saya bekerja di sini. Saya akan pergi. Oke. Duh, sialnya saya. Apa yang terjadi? Setiap kali bertemu dia pasti ada masalah. Halo. Halo, apakah ini Nona Wei? Ya, siapa ini? Nona Wei, saya menelepon dari stasiun TV kota. Selamat Anda memenangkan undian kami. Kami akan mentransfer uangnya nanti. Bisakah Anda memberikan nomor KTP dan rekening bank Anda? Apa-apa katamu? Saya menang undianmu. Anda yakin? Anda dari stasiun TV mana? Saya tidak menonton acara TV apapun. Tolong cari alasan yang lebih meyakinkan lain kali untuk menipu orang ya. Teman-teman yang terhormat, mari kita bersulang. Siapa itu? Apa yang terjadi? Siapa dia? Kasar sekali. Ya Tuhan, Dia temanmu? tidak. Aku tidak kenal dia. Bagaimana mungkin aku kenal orang seperti dia? Ada kecelakaan kecil tadi. Itu agak menghidupkan pesta. Teman-teman, mari kita minum. Sekarang saatnya menari. Semoga kalian bersenang-senang dan menikmati diri sendiri. Direktur Rao, maukah kamu menari? Direktur Rao, bagaimana tarianku? Sangat bagus. Apakah kamu pernah belajar menari? Tentu saja. Ingatlah untuk menghubungi saya jika kamu membutuhkan peran menari. Maka aku akan meminta nomor teleponmu. Bagaimana? Tidak masalah.
Jangan kemari. Jangan kemari. Gadis cantik. Maukah kamu menari denganku? Mengapa aku harus menari denganmu? Tinggalkan aku sendiri. Wei. Menarilah denganku. Oke. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ibu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Buatlah permohonan. Haruskah aku? Tentu saja. Ayo. Selesai. Tiuplah lilinnya. Tiuplah lilinnya. Oh, tiuplah lilinnya. Ayo kita lakukan bersama. 1, 2, 3. Ayah ibu biar aku memotret kalian. Benar. Kita sudah lama tidak berfoto. Kameralah. Oak. Jaketlah. Mendekatlah. Ayo jangan malu-malu. Siap? Siap 1, 2, 3. Bagaimana? Sekarang biarkan aku memotret kalian berdua. Sini. Aku suka berfoto bersama anakku. Lihatlah betapa tampan dia. Peluk ibumu. 1, 2, 3. Lihat, foto ini sangat bagus. Benar kan? Terlihat bagus. Anakku sangat tampan. Ibu apa yang kamu inginkan? Apalagi kalau bukan itu. Aku berharap kamu dan ayahmu sehat selalu. Dan karir yang sukses. Kamu tidak membuat permohonan untuk dirimu sendiri? Aku bahagia selama kalian berdua baik-baik saja. Keharmonisan membawa kebahagiaan. Sini ayo potong kuenya. Ada. Ini hadiah ulang tahunku untukmu. Anak kita sangat perhatian. Wow, sangat cantik. Tapi aku pikir aku terlalu tua untuk ini. Jadi ini akan membuatmu terlihat lebih muda, setidaknya 10 tahun lebih muda. Benarkah? Lihat Ling, biarkan aku melihat. 10 tahun lebih muda? Aku bilang dia terlihat setidaknya 20 tahun lebih muda. Lihat dirimu. Berperilaku baik di depan anak kita. Terima kasih anakku. Sama-sama. Sekarang, ayo potong kuenya dulu. Sini. Ayo potong kuenya. Ibu aku akan membuka pintu. Oke silakan. Siapa ya? Siapa peduli? Ayo potong kuenya dulu. Aku akan memotong potongan besar untuk anakku. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk mengantarkan sesuatu. Aku juga dikirim oleh bosku untuk membawa bunga untuk nyonya. Aku kira ini rumahmu. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin orang kasar sepertimu tinggal di sini? Jadi apakah kamu tahu di mana Nyonya Zhao Meihua? Ling Xiao. Siapa dia? Nyonya, Tuan Zhao Zenan menyuruhku membawa ini untukmu. Oh, Zenan mengirimmu ke sini. Dia sangat perhatian. Dia ingat ulang tahun bibinya. Sudah makan malam? Mau gue? Tidak apa-apa, Bu. Saya masih punya hal yang harus dilakukan. Saya akan pergi sekarang dah, Bu. Dah. Ibu Kamlah Haripiai, kamu kenal cewek ini? Agak. Dia asistennya Zenan. Dan dia kadang datang ke perusahaan kita untuk urusan bisnis. Hanya untuk bisnis? Kamu tadi melototin dia tahu?
Ibu sudah malam, saya pergi dulu. Kamu mau kemana? Kamu belum makan kue, dan kamu sudah mau pergi lagi. Simpan 1 potong untuk saya. Asisten? Tidak sesederhana itu. Ling, anakmu punya rahasia sekarang. Kenapa kamu ikutin saya? Saya mau ke terminal bus. Pelan-pelan. Saya kira kamu tidak mau saya ikutin kamu. Kita bisa jalan berdampingan. Saya belajar dari pelajaran politik bahwa pria itu materialistis. Dan wanita itu idealistis. Meskipun saya tidak tahu persis bagaimana saya menyinggung kamu, saya akan mengakui kesalahan saya karena kamu pikir saya salah. Jadi saya dengan tulus meminta maaf kepada kamu sekarang. Nah, baru benar. Jadi bagaimana kamu akan menebusnya? Kamu punya 2 pilihan. 1. Saya akan pakai rok yang sama suatu hari dan kamu bisa menarik wallnya. Itu aneh. Lalu apa pilihan lainnya? Bagaimana kamu ingin saya menebusnya? Saya tidak tahu, saya tiba-tiba tidak marah sama kamu. Tidak. Saya punya kelebihan ini. Saya tidak pernah berutang pada siapapun. Baiklah. Saya akan kasih tahu kalau sudah ada ide. Oke. Bus sudah datang, terima kasih. Saya keluar buru-buru dan lupa bawa uang. Bisa pinjamkan saya sedikit? Kamu harus bayar kembali. Turun? Lingkungannya bagus. Kamu tidak perlu antar saya pulang, sudah malam. Silakan kembali. Kita hampir sampai kok. Tidak apa-apa, aku lewat jalan ini setiap hari. Apa ini merepotkanmu? Pacarmu akan cemburu. Aku mengerti kamu memang pemarah. Bagaimana kamu bisa punya pacar? Kamu sangat menyebalkan. Kamu selalu serius dalam bekerja. Kenapa kamu tidak bisa sabar dengan aku? Kamu seharusnya bertanya pada Aku dirimu tidak sendiri. buruk kok. Aku sudah minta maaf dan sekarang aku mengantarmu pulang. Banyak omong. Aku tidak melakukan ini pada orang lain. Kamu tahu apa itu playboy? Itu benar-benar menyakitkan. Nona Wei, kamu mau aku mengejarmu?
Kamu lihat apa? Kamu masih suka boneka? Kekanak-kanakan. Kamu tidak mengerti. Biar aku lihat apa itu. Kembalikan padaku. Berikan padaku. Ling Xiao. Aku tidak mau. Berikan padaku. Kembalikan padaku. Kamu pantas menerimanya. Berikan padaku. Tidak percaya kamu memukulku. Itu hanya mainan, aku akan belikan yang baru untukmu. Yang lebih besar. Kamu tidak akan kehilangan apa-apa, oke? Ling Xiao. Kamu pikir uang bisa memberimu kekuatan dan membeli semua yang kamu mau ya? Kamu tahu berapa tahun aku menyimpan boneka ini? Sejak kamu muncul, hidupku tidak pernah tenang. Tolong tinggalkan aku sendiri. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Maafkan aku. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku tidak tahu boneka ini sangat berarti bagimu. Aku kira itu hanya liontin biasa. Kamu pikir kamu terlalu percaya diri, sombong dan tidak masuk akal. Aku sudah sangat lelah denganmu. Oke. Kalau begitu katakan padaku mengapa kamu pikir aku sombong. Sombong dan tidak masuk akal? Itu hanya mainan, aku bisa membelikan yang baru untukmu. Tapi boneka ini sangat istimewa bagiku. Ketika aku berusia 7 tahun, aku tidak sengaja melewati toko ini dan melihat boneka-boneka di balik jendela. Aku ingin memilikinya saat itu aku masih kecil. Ibuku membesarkanku seorang diri. Kami hidup dengan anggaran yang ketat. Dan kami tidak punya cukup uang untuk membeli barang seperti itu. Tapi aku tidak mengerti dan sangat menginginkannya. Jadi ibuku memberitahuku bahwa anak-anak hanya bisa mendapatkan barang seperti ini pada hari ulang tahun mereka. Jadi aku menunggu dan menunggu. Aku bertanya-tanya kapan hari ulang tahunku akan tiba. Ketika akhirnya hari ulang tahunku tiba, boneka itu sudah terjual. Kamu tahu betapa sedihnya aku? Aku sangat kecewa. Aku tidak bisa berhenti menangis. Dan menangis sampai tertidur. Ketika aku bangun, aku menemukan boneka di samping bantalku. Aku sangat senang. Ternyata ibuku begadang semalaman. Dan membuatkanku satu setelah mengetahui betapa aku menyukainya. Jadi setelah aku besar, ketika aku jauh dari rumah untuk belajar atau bekerja, aku selalu membawanya bersamaku.
Ada banyak boneka di sini. Yang mana yang kamu suka? Aku akan membelikannya untukmu. Yang ini yang besar ini. Aku akan membelikan yang ini untukmu, oke? Lupakan saja, aku sudah bertanya berkali-kali. Pemiliknya tidak mau menjualnya. Kamu harus percaya padaku. Aku berjanji akan membelikannya untukmu. Sudah larut, aku lelah, ayo pergi. Kamu tidak percaya bahwa aku bisa mendapatkannya untukmu? Michael, Chen, Michael, kapan kamu datang ke Cina? kemarin. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku akan menjemputmu. Tidak apa-apa. Asosiasi kami sudah mengirim mobil untukku. Kamu mau apa? Aku akan memesankan untukmu. Kamu tahu apa yang aku mau? Oke, pelayan. Mas, ada yang bisa saya bantu? 1 cangkir latte. Kamu masih ingat? Bahasa Mandarinmu sangat bagus. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Aku baru saja lulus HSK level 4. Aku dengar kamu membuka toko 4S. Daripada bekerja untuk ayahmu. Aku tidak ingin bergantung pada keluarga. Aku ingin melakukan sesuatu yang aku minati. Kamu sangat ambisius. Terima kasih. Sepengetahuanku orang Tiongkok biasanya akan mewarisi bisnis keluarga. Pasti melelahkan untuk memulai bisnis sendiri. Apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu harus bekerja keras selama bertahun-tahun tanpa bantuan ayahmu? Bisa 5 tahun atau 10 tahun. Bagaimanapun, menurutku yang paling penting bagi startup adalah mewujudkan nilai diri. Asalkan aku bahagia. Itu luar biasa. Dan sekarang kamu tidak bekerja untuk perusahaan besar ayahmu. Sepertinya kamu menyanyiakan bakatmu. Sebagai mahasiswa Gaochan, produktif, dari Wharton School. Bukan Gaochan tapi Gaochai, berprestasi tinggi. Benar, JOK. Kamu terlalu memujiku. Aku hanya tidak ingin mendengar omelan ayahku terus-menerus. Kopi kamu. Biar aku bantu. Apa ini? Formulir pendaftaran untuk kompetisi desain mobil. Ya, ini alasan aku datang ke Tiongkok. Ini membuatku Lang Bei Weijian, berkolusi dengan seseorang untuk kesalahan. Bukan Lambei Weijian tapi Lambei bukan, sibuk dan terburu-buru. Lang Bei bukan. Ini dia. Tan Yu. Ayo. Aku ingin menambahkan konsep ban aero ke mobil. Selain itu, aku ingin mengganti plastik dengan nanoplastik. Untuk membuat mobil lebih aman dan lebih andal. Tepat. Buatlah bodi dari paduan titanium, dan gunakan tenaga nuklir. Autonomous Driving by AI. Mobilmu bisa pergi ke bulan. Jangan mengolok-olokku. Mungkin dalam beberapa ratus tahun lagi, orang-orang benar-benar bisa mengemudi ke bulan. Kamu harus punya mimpi. Jangan terlalu picik. Lalu apa bedanya dengan mobil konsep? Mengapa ada orang yang mau membelinya? Mobilku dirancang untuk diapresiasi. Ini bukan untuk produksi massal. Kamu terlalu idealis. Paket Taobao-ku. Siapa ini? Pengiriman ekspres. Apakah ini milikku? Milik Ling Xiao. Biarkan aku menandatangani untuknya. Oke, terima kasih. Hopen, maaf. Dah. Ini bukan milikku, ini milikmu.
Ini kompetisi desain mobil. Kompetisi? Apa kata mereka? Mereka bilang desainku punya kekurangan. Tidak apa-apa. Jangan sedih, mari coba lagi tahun depan. Kamu harus bangkit dari tempat kamu jatuh. Ling Xiao. Apa yang terjadi? Ling Xiao. Ada apa ini? Kamu pikir aku akan tersingkir? Kamu meremehkanku. Kamu lulus. Luar biasa. Desainmu bisa pergi ke bulan. Aku akan mentraktirmu minum malam ini. Aku yang traktir. Kalau begitu aku belikan kamu minum dan kamu belikan aku. Setuju. Tunggu. Kalau begitu kita bayar sendiri-sendiri. Ling Xiao. Halo? Kamu sedang apa? Datang menemui aku sekarang juga. Atau kamu tidak perlu masuk kerja besok? Aku di Rose Bar. Apa yang Anda lihat? Ayo diminum. Ini. Ini sungguh nyata, suasana hati Anda dapat memengaruhi jumlah yang Anda minum. Ditunggu saja. Apa suasana hati yang Anda bicarakan? Suasana hati baik atau suasana hati buruk? Keduanya. Ketika Anda senang, tubuh Anda melukai lebih cepat. Jadi Anda tidak mudah untuk mabuk. Ketika Anda tidak puas, alkohol akan memperlambat metabolisme Anda. Jadi Anda akan mabuk dengan mudah. Kenapa Anda cubit saya? Apa itu sakit? Bukan benar-benar. Itu terdengar tentang benar. Gampang mabuk saat ditekan. Tapi sulit untuk mabuk ketika Anda sedang suasana hati yang baik. Ling Xiao, untuk hal ini, saya akan ubah minuman Anda. Jadi, sudah siap untuk itu? Minum bokong saya. Apa yang Anda lakukan di sini? Anda sedang di mana saja, bukan Anda? Anda sendiri? Minuman bersama kami. Tidak, saya tidak berpikir begitu. Kecantikan, sudahkah kami bertemu? Apa yang Anda lakukan? Sudah nyampe di toko kami ya? Halo? Hei, ayo dong saya. Keliling. Gan siap dan minum bersama kami. Ayo dong saya. Ayo kemari. Sekarang biarkan saya minum bersama Anda. Kami sudah melakukan reumasi sejak lama. Yu tidak pernah mengatakan kepada saya Anda sudah tampil beda. Anda tidak mengerti. Tanpa alkohol semua orang adalah orang asing. Setelah diminum namun semua orang tampak seperti seorang saudara, kan ya? Ayo diminum hingga malam ini. Bir ini seperti membosankan. Dapatkan botol whisky. Jangan diminum lagi. Lanjutkan. Ini adalah barangnya. Tunggu. Campur mereka. Bagus. Bir dan whisky.
Gan tidak tahu Gan? Kenapa tidak? Aku belum pernah lihat orang minum kayak gini. Bisa kalian berhenti? Isi gelasnya. Belum terlambat untuk menyerah. Kurasa aku tidak akan mabuk duluan. Sini. Berhenti minum. Ayo main shoot. Shoot. Iya. Dia pasti kalah. Omong kosong, ayo mulai. 5. Kamu kalah. Berhenti minum. Aku tidak bisa menggendongmu kalau kamu mabuk. Lagi. Bro. Kalahkan dia, kalahkan dia. Hei kamu, jangan memperburuk keadaan. 20. Mereka benar-benar cari masalah. Kamu tidak mengerti 15. Ini tentang harga diri seorang pria. Harga diri mengerti. Lima belas 10. Kita ada rapat besok, berhenti minum. Lepaskan ini antara dia dan aku. Lanjutkan. Isi gelasnya. Duduk-duduk. Pak Zhao. Kenapa kamu selalu minta aku melakukan pekerjaan sulit? Berat badanmu berapa? Ada apa? Kamu merasa tidak enak badan? Katakan padaku kenapa aku harus hidup seperti ini setiap hari. Apa? Aku merasa seperti aktor. Aku memainkan karakter yang sama berulang kali. Kapan aku bisa lepas dari kehidupan seperti ini? Pak Zhao, kurasa kamu bisa lepas selama kamu punya keyakinan. Dan Pak Zhao, kamu sudah hidup dengan baik. Baik apa, tidak ada yang baik dari ini? Bukankah ini kehidupan yang diinginkan semua orang? Kamu tidak akan pernah mengerti. Taksi. Ayo pulang Pak Zhao. Ayo kita pergi. Gak mau hati-hati. Santai aja.
Zhao Zenan, jangan pergi Zhao Zenan. Yuk minum. Ling Xiao. Dulu waktu kita suka sama hal yang sama, aku selalu kasih ke kamu. Soalnya aku peduli sama kamu sebagai kakak. Tapi cinta itu penting buat kebahagiaan seumur hidup. Jadi aku gak bisa kasih begitu aja lagi. Tolong jangan marah sama aku. Papa. Selamat datang. Tolong kasih 1 latte, gula dikit. Berapa? 30 yuan. Ini uangnya. Mas kopinya. Om, berapa boneka ini? Itu gak dijual. Kan udah dipajang, kenapa gak dijual? Itu punya aku. Mau jual atau enggak itu hak aku. Kamu coba cari di toko lain aja. Teman aku suka banget sama boneka ini. Tolong dong jual ke aku. Bro, udah deh, gak usah buang-buang waktu. Pergi aja.
Om, kan Om udah bikin banyak boneka. Tolong jual ke aku. Om bisa bikin yang baru lagi. Udah aku bilang. Itu gak dijual. Udah gak usah buang-buang waktu lagi. Aku gak tahu kenapa Om marah. Tapi tolong tahu kalau aku beneran pengen beli. Kalau itu hidup, aku bakal ngelakuin apa aja buat dapetin. Pokoknya aku gak bakal jual. Tolong pergi. Kenapa kamu masuk kamar cewek? Itu yang harusnya aku tanya ke kamu. Keluar atau aku panggil orang? Kamu ngapain keluar? Mas Zhao, udah jam pulang. Kalau gak ada apa-apa aku pulang dulu. Oke. Tunggu. Beli barang-barang sesuai daftar dan kirimkan ke alamat yang tertera di kertas itu. Ini. Kamu akan tahu saat sampai di sana. Wei Bai, Bei. Nona Chen, yang lain sudah pulang semua. Apa yang membuatmu masih di sini? saya masih ada yang harus dikerjakan. Besok saja dikerjakan. Pulanglah lebih awal. Sebentar lagi selesai. Bagaimana kalau saya menunggumu? Yang kirim makna bersama? Tidak apa-apa Nona Chen. APA? Kamu ada janji? Ya. Jadi tolong pulang tanpa saya. Karena kamu tidak bisa. Saya akan pulang sekarang. Bye.
Kamu lagi. Kenapa kamu mengikutiku? Bos, bagaimana kalau saya bayar lebih untuk boneka itu? Sudah saya katakan berkali-kali. Itu tidak dijual. Bos, tolong demi ketulusan saya. Berikan saja harganya. Bos, saya jatuh cinta pada seorang gadis yang datang ke sini setiap hari untuk melihat boneka itu. Ketika dia masih kecil, ibunya membuatkan boneka untuknya, dan sejak itu dia terpesona oleh boneka seperti itu. Dia punya perasaan khusus terhadap boneka seperti itu, dan dia ingin memilikinya dan menjadikannya teman. Saya sangat berharap saya bisa mewujudkan keinginannya. Apakah kamu tidak pernah jatuh cinta pada seseorang? Bisakah kamu mempertimbangkannya lagi? Kamu benar-benar ingin boneka itu? Saya ingin memberikannya pada gadis yang saya cintai. Datang ke tempat ini, besok sore jam 2 siang, untuk menemui saya. Terima kasih. Saya akan telepon kamu besok pagi. Halo? Pak Sang, kamu di mana? Oke, saya mengerti. Ada orang di sini? Saya masuk. Kamu sudah tiba. Tuan Zhang, kamu memang tahu cara menikmati hidup. Tempat ini sangat terpencil. Saya bekerja di kota yang sibuk setiap hari. Jadi saya ingin tetap pada hobiku dan kembali ke alam. Menurutku kamu benar. Kembali ke alam di tengah kota. Saya bisa melihat bahwa kamu adalah seorang pria yang tidak terpengaruh oleh dunia yang bising. Silakan duduk. Terima kasih. Hari ini saya di sini untuk mengawasi seseorang bekerja. Mengawasi seseorang? Siapa? Bersihkan dulu di sini. Lalu bajak tanahnya.
Tidak masalah, saya akan menyelesaikannya. Pelan-pelan. Jangan lari begitu cepat. Anak-anak, ayo berbaris. Jangan dorong. Aku mau itu. Aku mau Kalian itu. Semua akan dapat satu. Apa Ini. kalian sudah bilang terima kasih? Terima kasih, enak sekali. Terima kasih. Makasih. Ini merah dan ini hijau. Apa kamu punya ini? Aku suka warna ini. Bisa aku dapat satu? Aku cuma punya satu, manis sekali. Aku punya banyak ini untukmu. Aku punya dan dia juga punya. Tanya dia saja. Hai, Apa kamu asisten Tuan Zhao Zenan? Ya aku. ini biar aku bantu kamu. Lihat warna ini. Tolong letakkan di sini. Kamu berkeringat semua. Tunggu sebentar ya. Apa kamu sudah jadi anak baik? Apa kamu sudah belajar dengan rajin dan patuh? Katakan padaku apa yang ingin kamu makan. Apa kamu akan sering mengunjungi kami? Tentu saja. Sekarang anak-anak, ayo duduk dan letakkan pulpen kalian. Tuan Zhao Zenan membawa mainan untuk kalian. Apa kalian mau? Iya, iya, iya. Aku bawa mainan untuk kalian. Semua akan dapat satu. Makanan ada di sana. Dan ini mainannya. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Kamu mau? Kalian semua mau? Jangan khawatir. Angkat Semua tangan kalau akan mau. dapat satu. Sini ke sini.